Dengan Ibu Boya yang sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Kak Eca. Selamat pagi sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dalam pembelajaran kita pada jenjang sekolah menengah kejuruan pembelajaran matematika. Oke sahabat cerdas, di pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang kedua, 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Nah, jangan bosan-bosan ya sahabat cerdas, karena walaupun kondisi seperti ini kita di rumah saja, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri nantinya ketika situasi normal kembali, kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kali ini kita langsung saja kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. 3.2 menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Dan kompetensi dasar 4.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Ya, itu ya sahabat cerdas, satu pasang kompetensi KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, yang diharapkan setelah sahabat cerdas mempelajari kompetensi dasar ini, maka yang pertama memahami konsep nilai mutlak, yang kedua menyusun persamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang ketiga menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang keempat menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang kelima menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan yang terakhir menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita setelah mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, kita langsung ke materi pembelajarannya. Yang pertama adalah persamaan linier. Pengertian persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Iya. Kemudian di dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, ada beberapa sifat yang perlu sahabat cerdas perhatikan sehingga dalam menyelesaikannya tidak merasa sulit. Nah, yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, yaitu nilai persamaannya tidak berubah ya. Yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Iya, itu dua sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan persamaan linier satu variabel. Nah, kita langsung melihat contoh soal, menyelesaikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai variabel dari persamaan A 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. B 5 kali 2q kurang 1 sama dengan 2 kali q tambah 3. C 1 kurang 5x per 3
kurang 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 kurang x per 5. Ibu baca sekali lagi ya untuk bagian C. 1 kurang 5x per 3 kurang 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 kurang x per 5. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama bagian A, 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, langkah yang pertama kita kelompokkan variabel, kita pisahkan variabel dan bilangan konstanta, sehingga variabel kita pisahkan di ruas sebelah kiri, sedangkan bilangan konstanta kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, akan menjadi 7x kurang 2x sama dengan 16 tambah 4. Di sini terjadi perpindahan 2x kita pindahkan ke ruas sebelah sehingga tandanya berubah. Tadinya positif, dia berubah menjadi negatif sehingga diperoleh persamaannya 7x kurang 2x. Kemudian bilangan konstanta negatif 4 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, tanda juga berubah dari negatif menjadi positif sehingga diperoleh 16 tambah 4. Ya, 7x kurang 2x hasilnya sama dengan 5x. Kemudian 16 tambah 4 hasilnya sama dengan 20. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan nilai variabelnya tuh. X sama dengan 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. Jadi untuk poin A dengan persamaannya 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16, nilai variabel x-nya sama dengan 4. Iya, demikian ya sahabat cerdas untuk poin A. Nah, kita selesaikan poin B. Persamaan yang diketahui adalah 5 kali 2q kurang 1 sama dengan 2 kali q tambah 3. Nah, kita jabarkan dulu operasinya. Kita operasikan kedua ruas, jadi 5 kali 2q kurang 1 kita selesaikan, kemudian 2 kali q tambah 3 juga kita selesaikan. Masing-masing ruas ya kita operasikan. Iya, 5 kali 2q hasilnya sama dengan 10q, kemudian 5 kali 1 sama dengan 5, sehingga diperoleh persamaannya 10q kurang 5. Kemudian 2 kali q tambah 3 hasilnya sama dengan 2 kali q hasilnya 2q, 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, sampai langkah ini sama dengan penyelesaian poin A tadi, kita pisahkan atau kelompokkan variabel di ruas sebelah kiri, kemudian bilangan konstannya di ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh 10q kurang 2q sama dengan 6 tambah 5. Yang terjadi perubahan di sini 2q dia pindah ruas hasil sehingga tandanya berubah, kemudian negatif 5 juga pindah, tandanya berubah. Demikian ya sahabat cerdas, jangan lupa. Jadi hasil yang diperoleh 10q kurang 2q hasilnya sama dengan 8q, 6 tambah 5 hasilnya sama dengan 11, sehingga variabel q hasilnya sama dengan 11 per 8. Ya, seperti itu penyelesaian dari poin B. Nilai variabel yang kita cari, variabel q hasilnya sama dengan 11 per 8. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan poin C dengan persamaan 1 per 5x 1 kurang 5x per 3 kurang 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 kurang x per 5. Nah, ini kita selesaikan dulu pecahannya supaya
pecahannya kita bawa ke bilangan persamaan biasa, maka kedua ruas kita kalikan dengan 15. Kedua ruas kita kalikan dengan 15, maka hasilnya sama dengan di sini 15 kita bagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Kemudian 15 kita bagi dengan 5, hasilnya sama dengan 3. 15 bagi 3 juga hasilnya sama dengan 5. Iya, seperti itu. Kemudian hasilnya sama dengan 5 kali 1 kurang 5x kurang 3 kali 2x tambah 2 sama dengan 3 kali 3 kurang x. Iya. Operasi di kedua ruas kita selesaikan atau kita jabarkan dia. 5 kali 1 hasilnya sama dengan 5. 5 kali 5x hasilnya sama dengan 25x. 3 kali 2x hasilnya sama dengan 6x. Kemudian 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Di ruas sebelah kanan 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. 3 kali x hasilnya sama dengan 3x. Sehingga diperoleh persamaan 5 kurang 25x kurang 6x kurang 6 sama dengan 9 kurang 3x. Nah, langkah selanjutnya ini kita pisahkan variabel di ruas sebelah kiri, kemudian bilangan konstannya di ruas sebelah kanan. Maka akan diperoleh persamaan negatif 25x kurang 6x tambah 3x sama dengan 9 tambah 6 kurang 5. Nah, yang mengalami perubahan perpindahan yaitu 5 pindah ke ruas sebelah kanan jadinya negatif, tadinya positif jadinya negatif. Kemudian negatif 6 dia pindah ruas ke sebelah kanan, perubahan juga dari negatif 6 menjadi positif 6. Kemudian dari ruas sebelah kanan negatif 3x dia berpindah ke ruas sebelah kiri, dari negatif 3x menjadi positif 3x. Iya, seperti itu. Kemudian hasil operasi pada kedua ruas negatif 25x kurang 6x tambah 3x hasilnya sama dengan negatif 28x. Kemudian 9 tambah 6 kurang 5 hasilnya sama dengan 10. Jadi nilai x yang diperoleh adalah 10 negatif 10 per 28. Disederhanakan menjadi 5 negatif 5 per 14. Jadi disederhanakan dengan dibagi dengan 2, 10 bagi 2 hasilnya sama dengan 5, 28 bagi 2 hasilnya sama dengan negatif 14. Dengan demikian untuk poin C, dengan persamaan 1 kurang 5x per 3 kurang 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 kurang x per 5, nilai variabel x-nya sama dengan negatif 5 per 14. Iya, itu persamaan linear yang telah kita pelajari. Sifat-sifat tertentu yang harus diperhatikan juga, sahabat cerdas, jangan lupa ya. Nah, kita lanjutkan dengan pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga tidak sama dengan. Iya, itu pertidaksamaan. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah AX tambah B kurang dari sama dengan 0,
Kemudian ada juga AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Ada AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Ada juga AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Atau AX tambah B tidak sama dengan 0. Dengan syaratnya A tidak sama dengan 0 dan variabel A dan B merupakan elemen bilangan real. Ya, itu bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sama dengan persamaan linear, di pertidaksamaan linear juga ada beberapa sifat yang perlu sahabat cerdas memperhatikannya ketika dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan positif yang sama. Yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah juga jika pada ruas kiri dan kanan akan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan terjadi perkalian atau pembagian. Jadi dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, yang menjadi catatan penting ini 3 sifat yang harus diterapkan ketika menyelesaikan pertidaksamaan linear. Ya, seperti itu ya sahabat cerdas. Nah, untuk penerapannya kita langsung melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dengan syaratnya X atau nilai X itu elemen bilangan real. Yang pertama, 3X kurang 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 8X. Yang kedua, 2X kurang 4 kurang dari sama dengan 5X tambah 8 kurang dari sama dengan 2X tambah 14. Kita lihat penyelesaian yang pertama pada pertidaksamaan 3X kurang 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 8X. Iya. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita kurangi kedua ruas dengan 8X. Jadi kedua ruas ini kita kurangi dengan 8X. Maka diperoleh 3X kurang 4 kurang 8X lebih dari sama dengan 16 tambah 8X kurang 8X. Iya. Maka diperoleh 3X kurang 8X hasilnya sama dengan 5X, negatif 5X. Kemudian di sini 8X kurang 8X hasilnya sama dengan 0. Maka diperoleh pertidaksamaan negatif 4 kurang 5X lebih dari sama dengan 16. Langkah selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Maka negatif 4 tambah 4 kurang 5X sama dengan 16 tambah 4. Negatif 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 0, maka tersisa negatif 5X. Negatif 5X lebih dari sama dengan 20. 20 diperoleh dari 16 tambah 4. Sehingga langkah selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Jadi negatif 5X per 5 kurang dari sama dengan 20 bagi negatif 5. Tadi di sifat-sifat untuk poin yang ketiga terjadi di sini karena
kita bagikan dengan negatif 5, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi dari lebih dari sama dengan 20 akan berubah menjadi kurang dari sama dengan 20. Sehingga diperoleh negatif 5x per negatif 5 kurang dari sama dengan 20 per negatif 5. Negatif 5 per negatif 5 hasilnya sama dengan positif. Jadi tersisa x kurang dari sama dengan negatif 4. 20 per negatif 5 hasilnya sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kurang 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 8x itu sama dengan x kurang dari sama dengan negatif 4. Iya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, dua x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Nah, pada persoalan yang kedua ini terdiri atas dua pertidaksamaan, ya. Dua pertidaksamaan. Yang pertama 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8, dan pertidaksamaan yang kedua 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Dengan demikian sahabat cerdas, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan yang pertama, barulah yang kedua. Terakhirnya kita simpulkan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8. Nah, yang langkah yang pertama kedua ruas kita kurangi dengan 5x sehingga diperoleh 2x kurang 4 kurang 5x kurang dari 5x tambah 8 kurang 5x. 2x kurang 5x hasilnya sama dengan negatif 3x. Kemudian 5x kurang 5x hasilnya sama dengan 0, tersisa 8. Jadi pertidaksamaan selanjutnya negatif 4 kurang 3x kurang dari sama dengan 8. Kemudian pada langkah selanjutnya kedua ruas kita jumlahkan dengan 4 sehingga pada ruas sebelah kiri negatif 4 kurang 3x tambah 4 dan ruas sebelah kanannya 8 tambah 4. Negatif 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 0, maka tersisa pada ruas sebelah kiri negatif 3x. Kemudian 8 tambah 4 hasilnya sama dengan 12. Jadi diperoleh pertidaksamaannya negatif 3x kurang dari sama dengan 12. Nah, nilai x-nya sama dengan nilai x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Terjadi perubahan tanda pertidaksamaan di sini ya, sahabat cerdas. Kenapa? Karena kedua ruas ini kita bagi dengan bilangan negatif. Yang dimaksud bilangan negatif adalah negatif 3. Jadi negatif 3x per negatif 3 hasilnya sama dengan positif x, kemudian 12 dibagi dengan negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 4. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8, x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita lihat pertidaksamaan yang kedua. 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Nah, kita
kurangi kedua ruas dengan negatif 2x, sehingga diperoleh 5x tambah 8 kurang 2x kurang dari sama dengan 2x tambah 14 kurang 2x. Jadi di sini 5x kurang 2x hasilnya sama dengan 3x, kemudian 2x kurang 2x hasilnya sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x tambah 8 kurang dari sama dengan 14. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kurangi dengan negatif 8. Maka diperoleh 3x tambah 8 kurang 8 kurang dari sama dengan 14 kurang 8. 8 kurang 8 hasilnya 0, maka tersisa 3x pada ruas kiri, kemudian 14 kurang 8 tersisa 6 pada ruas kanan. Maka pertidaksamaan yang diperoleh adalah 3x kurang dari sama dengan 6. X-nya kurang dari 6 bagi 3 hasilnya sama dengan 2. Jadi pada pertidaksamaan yang kedua ini nilai X-nya kita peroleh kurang dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14 itu adalah x dengan syarat x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari sama dengan 2. X elemen bilangan real. Nah, seperti itu sahabat cerdas. Nah, ini secara matematis ditulis seperti ini. Tapi sahabat cerdas ingat ya tadi cara membacanya. Nilai X lebih dari sama dengan negatif 4, X kurang dari sama dengan 2. Dengan kata-kata sehari-hari dapat didefinisikan atau dipahami bahwa nilai X itu dari negatif 4 sampai dengan 2. Jadi negatif 4 sampai dengan 2 karena di sini ada tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan negatif 4 kemudian kurang dari sama dengan 2. Nah, itu himpunan penyelesaiannya pada pertidaksamaan 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Ya, demikian untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lanjut dengan nilai mutlak. Yang pertama nilai mutlak atau harga mutlak. Biasanya kalau orang Ambon bilang harga mati ya. Seperti itu ya sahabat cerdas. Nah, secara matematis nilai mutlak didefinisikan adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu positif. Dan dapat ditulis nilai mutlak X itu sama dengan positif X untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya negatif untuk X-nya kurang dari 0. Ya, itu definisi nilai mutlak. Nah, ada juga sifat-sifat nilai mutlak yang dapat diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan soal-soal nilai mutlak. Nah, yang pertama, nilai mutlak X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y dengan syarat bahwa variabel Y itu tidak sama dengan 0.
Yang ketiga, nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Yang keempat, nilai mutlak X kurang Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X kurang nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2. Nah, yang terakhir, nilai mutlak X dipangkatkan 2 itu hasilnya sama dengan X pangkat 2. Itu berapa 6 sifat yang diterapkan atau yang digunakan ketika menyelesaikan soal-soal nilai mutlak. Nah, sekarang penerapan persamaan dan pertidaksamaan dalam menyelesaikan nilai mutlak. Yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi yang sudah disampaikan pada nilai mutlak definisi nilai mutlak pada slide sebelumnya. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan dua sifat di bawah ini. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, itu artinya X lebih dari sama dengan negatif P dan X kurang dari sama dengan P, positif P. Untuk yang kedua, nilai mutlak X-nya lebih dari sama dengan P, artinya X kurang dari sama dengan negatif P atau X lebih dari sama dengan positif P. Itu dua sifat yang digunakan atau diterapkan dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Iya, kita langsung menyelesaikan contoh soal. Ini contoh soal yang pertama tentang persamaan nilai mutlak. Ingat ya, tadi untuk menyelesaikan persamaan yang memuat tanda nilai mutlak itu kita gunakan cara mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di sini persamaan yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 4. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara menerapkan definisi nilai mutlak. Berarti ada dua penyelesaian. Yang pertama kita ambil 2x tambah 1 itu sama dengan positif 4. 2x sama dengan, ini 1 pindah ke ruas sebelah ya. Jadinya 4 kurang 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi 2x sama dengan 3. Kemudian x-nya sama dengan 3 dibagi dengan 2. Jadi untuk penyelesaian yang pertama, 2x tambah 1 sama dengan 4, nilai x-nya sama dengan 3/2. Nah, penyelesaian yang kedua kita ambil 2x tambah 1 sama dengan negatif 4. Itu berdasarkan definisi nilai mutlak. Jadi 2x sama dengan negatif 5 diperoleh dari negatif 4 dikurangi dengan 1. Ini positif 1 pindah ke ruas sebelah jadinya negatif 1.
Jadi negatif 4 kurang 1 hasilnya sama dengan negatif 5. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 5 dibagi dengan 2. 2 ini adalah koefisien dari variabel X pada ruas sebelah kiri. Nah, untuk penyelesaian yang pertama tadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3/2, dan penyelesaian yang kedua kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 5/2. Sehingga himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah negatif 5/2 dan 3/2. Itu untuk persamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Nah, contoh yang kedua adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat tanda nilai mutlak. Pertidaksamaannya adalah 2 kali nilai mutlak 3x kurang 1 kurang dari sama dengan 10. Yang ditanyakan di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita cari himpunan penyelesaian, artinya mencari variabel X, nilai dari variabel X di sini. Nah, kita gunakan dua sifat tadi. Maka yang pertama, untuk pertidaksamaan 2 kali nilai mutlak 3x kurang 1 kurang dari sama dengan 10. Kita menggunakan dua sifat itu, maka yang pertama kita ambil negatif 10 kurang dari sama dengan 2 kali 3x kurang 1 kurang dari sama dengan 10. Ini kita menggunakan sifat yang pertama karena tanda pertidaksamaan di sini adalah kurang dari. Nah, seperti itu ya, sahabat cerdas. Di sini masing-masing ruas kita bagikan dengan 2, maka diperoleh negatif 10 bagi 2 hasilnya negatif 5. Kemudian di sini 2 bagi 2 hasilnya 1, maka tersisa 1 kali 3x kurang 1 hasilnya tetap 3x kurang 1. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Maka diperoleh pertidaksamaan negatif 5 kurang dari sama dengan 3x kurang 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya masing-masing ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi di sini negatif 5 tambah 1 hasilnya sama dengan negatif 4. Kemudian 3x kurang 1 tambah 1 hasilnya 3x. 5 tambah 1 hasilnya sama dengan 6. Iya, maka diperoleh pertidaksamaan selanjutnya negatif 4 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 6. Iya, kemudian ini masing-masing ruas kita bagikan dengan koefisien dari variabel X yaitu 3, maka diperoleh pertidaksamaan selanjutnya ada negatif 4/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Tidak terjadi perubahan tanda pertidaksamaan di sini karena kita bagikan dengan bilangan bulat positif. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa tanda pertidaksamaan itu akan berubah apabila pada masing-masing ruas kita bagikan atau kita kalikan dengan bilangan negatif. Nah, seperti itu ya, sahabat cerdas. Maka himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah X dengan syarat
X lebih dari sama dengan negatif 4/3 dan X-nya kurang dari sama dengan 2. X elemen bilangan real. Demikian himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang memuat tanda nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 3X kurang 1 kurang dari sama dengan 10. Iya, dengan demikian telah kita terapkan persamaan dan pertidaksamaan dalam menyelesaikan tanda nilai mutlak, maka terjawab sudah tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Demikian sahabat cerdas pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat cerdas, teristimewa bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studinya pada sekolah menengah kejuruan. Ini merupakan kompetensi dasar yang kedua pada tingkat kelas 10 untuk sekolah menengah kejuruan. Tetap waspada, jaga kondisi, jaga kesehatan walaupun di rumah saja. Kalaupun tidak ada kepentingan yang mendadak, tidak harus keluar rumah, dan tetap berdoa semoga wabah corona ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas kita secara normal kembali. Nah, untuk adik-adik, waktu sekarang kita sementara libur ya sahabat cerdas, sementara menikmati libur akhir semester. Tetap jaga kondisi dan selamat untuk adik-adik yang telah mendaftarkan diri pada sekolah menengah kejuruan, khususnya SMK Negeri 6 Ambon. Selamat datang dalam lembaga kami. Semoga ke depan kita sama-sama belajar menerbitkan atau menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Demikian untuk pertemuan kita di hari ini. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Boya di hari ini ya. Kita boleh sama-sama belajar dengan Ibu Boya untuk ke pembelajaran kompetensi 2 pada jenjang kelas 10 untuk jenjang SMK. Dan harapannya seperti yang tadi Ibu Boya sudah sampaikan, bahwa semoga ini menjadi bekal bagi sahabat cerdas semuanya, supaya pada saat nanti kalau kondisi sudah mulai aman, sudah mulai stabil kembali, dan sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, sahabat cerdas semuanya sudah ada bekal, sudah ada punya dasar untuk mata pelajaran yang akan diajarkan pada jenjang kelas 10 nanti. Untuk itu ya sahabat cerdas, jangan sampai kalian tidak mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas, karena pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di radio Suara Maluku Cerdas dalam program acara Huelepar Belajar itu disesuaikan langsung dengan kurikulum yang sedang berlaku untuk pembelajaran di sekolah. Jadi guru-guru yang diajarkan juga melakukan pembelajaran selayaknya pembelajaran kurikulum yang ada di sekolah. Jadi untuk itu kalian tidak akan ketinggalan kalau kalian mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas ya, mengikuti pembelajaran yang dilakukan pada program Huelepar Belajar. Oke sahabat cerdas, kita akan lanjut kembali dengan pembelajaran kita yang berikutnya, pembelajaran yang kedua bersama dengan Ibu Epin yang sudah siap. Kita akan belajar mengenai kesehatan untuk jurusan kesehatan di SMK. Tapi sebelumnya kita santai-santai dulu ya sahabat cerdas. Rehat sebentar, kita dengarkan satu lagu dulu dari Tini Bell, Tersenyumlah. Semoga lagu ini membuat sahabat cerdas semuanya tersenyum untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya.